Bro, sorry ya, hand sanitizer gue habisin nih. Nggak apa-apa. Bro, maaf ya, bajumu yang kupinjem sobek nih. Nggak apa-apa. Maaf ya bro, Tupperwaremu hilangin tutupnya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Halo sobat-sobat terkasih, berjumpa lagi di dalam God Seekers. Oke, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang damai, baik damai dengan Allah maupun juga damai dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang berdamai dengan sesama manusia ya. Kadang-kadang kita juga bertanya, apa sih kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan sendiri, buktinya apa? Kan itu sangat personal sekali. Hubungan kita dengan Allah personal, apalagi dengan diri kita sendiri. Teman-teman, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa jikalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Allah yang ada di surga, kita juga akan mudah berdamai dengan orang lain. Itu adalah bukti bahwa kita sudah berdamai dengan Allah dan diri sendiri. Nah, kayak yang tadi itu loh ya, kadang-kadang kita itu memiliki orang-orang yang kebetulan bersalah kepada kita. Nah, ketika orang-orang itu bersalah pada kita, apalagi kalau orang-orang itu mau mengakui kesalahannya pada kita, disitulah ujian datang. Disitulah menunjukkan apakah kita sudah terima pengampunan. Ada satu contoh kasus yang sangat menarik, perlu kita jadikan pelajaran. Di dalam Matius 18 ayat 21-22 dikatakan, Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dilanjutkan dengan perumpamaan seorang yang berhutang kepada seorang raja. Karena raja itu berbelas kasihan dan orang itu memohon keringanan, raja itu diumpamakan memberi pengampunan. Tapi ketika orang itu keluar dan bertemu dengan orang lain yang berhutang dengan dia, walaupun hutangnya jauh lebih sedikit, orang yang baru saja diampuni itu tidak mau meringankan hutang temannya itu. Akhirnya kasus ini sampai ke telinga raja dan dia dikatakan dijebloskan dalam penjara. Teman-teman, sebenarnya hal ini untuk memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita itu mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni. Kita sudah berdamai dengan Allah. Allah yang sebenarnya berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Oleh karena itu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apa susahnya kita berdamai dengan orang lain yang kesalahannya bahkan tidak setimpal jikalau dibandingkan kesalahan kita kepada Allah? Berapa puluh, ratus, ribuan, mungkin jutaan bisa jadi kesalahan kita kepada Allah. Kalau bukan ratusan ribuan jutaan, beban kesalahannya. Ingat, seharusnya kita dihukum dan dimurkai Allah dan binasa. Tetapi dalam Yesus Kristus kita menerima pengampunan. Tapi salahnya, kayak yang tadi sepele-sepele mungkin Habisin nih, sobek nih, hilangin tutupnya. tetapi tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kesalahan kita pribadi kepada Tuhan. Karena kita sudah diampuni dengan kesalahan yang besar itu di hadapan Tuhan di dalam Yesus, maka idealnya kita juga akan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Bahkan 70 kali 7. Artinya bahwa katakanlah tidak terbatas. Selama orang itu bahkan mengaku dosanya. Percayalah, dengan mengampuni kita juga akan semakin merasakan kasih karunia Allah. Jadi, siapa yang perlu kita ampuni saat ini? Bersediakah kita mengampuni dengan pengampunan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus? Baik, sampai berjumpa lagi. Tetap di dalam God Seekers berikutnya. Sampai jumpa.